Nungguin ya. Hehe. Ya oke oke, santai-santai satu-satu ya. Ya masuk satu-satu, jangan bareng-bareng ya. Gue takut. Oke, satu-satu. Ya udah. Kalau gitu kembali lagi di channel Sinemazi, dan kali ini gue akan membahas sebuah film yang sedikit teka-teki dan sedikit memutar otak. Gue suka nih film detektif-detektifan kayak gini nih. Ya karena ya bukan gimana-gimana ya, maaf nih punten ya. Karena emang gue orangnya suka mikir ya. Sorry nih, suka mikir doang sih, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Tai kan? Ya udah kalau gitu ya, gua kali ini akan merangkum sebuah film yang berjudul Enola Holmes. Ya, Enola ini jadi ceritanya itu adiknya Sherlock Holmes dan Mycroft Holmes. Kalau lo nggak tahu, lo baca novelnya aja ya. Kalau misalnya lo nggak punya novelnya, lo beli. Kalau misalnya nggak bisa beli, lo kerja. Kalau misalnya nggak bisa kerja, PPKM. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita sikat ceritanya. Saat film dibuka guys, Enola Holmes mengendarai sepedanya dan menceritakan kepada penonton. Dia menjelaskan kalau ibunya yang bernama Eudoria, bukan Eudora ya, Eudora artinya sakit banget, tertarik pada permainan kata. Maka dari itu ia menamai dia Enola, kebalikan dari kata alone. Setelah kelahirannya dan setelah kematian ayahnya serta kepergian kakak laki-lakinya Mycroft dan Sherlock, ibunya membesarkan dan mendidiknya di Fernwell. Eudoria membesarkan Enola ditemani banyak buku, sains, dan olahraga, dan mendorong gaya hidup bebas dan menyenangkan, yang gak seperti sekolah tradisional di Inggris zaman Victoria lah. Terlepas dari kedekatan yang biasa ini, Enola pernah secara gak sengaja ngegapin pertemuan rahasia antara ibunya dan sekelompok wanita lain yang menyembunyikan niat mereka. Oke lanjut cuy. Dia melanjutkan dan menjelaskan bahwa pada pagi hari ulang tahunnya yang ke-16, Enola terbangun dan tahu kalau ibunya ini ngilang boy. Iya, ngilang boy. Ibunya hanya menyisakan kotak hadiah kayu dengan baklet bunga, kartu, dan pensil sebagai hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya oleh pengurus rumah mereka, Nyonya Lynn. Kembali ke masa sekarang ya sob. Enola memberitahu penonton bahwa seminggu telah berlalu sejak hilangnya Eudoria, dan dia sedang dalam perjalanan ke stasiun kereta untuk menemui Mycroft yang sekarang menjadi seorang bangsawan kaya yang bekerja untuk pemerintah. Ya mungkin tipikal PNS lah. Dan Sherlock, seorang detektif swasta yang terkenal. Setelah kedatangan mereka, saudara laki-lakinya ini bingung mengenalinya pada awalnya karena enggak melihatnya sejak kecil. Wah, kurang ajar banget ya. Mycroft yang posesif merasa takut karena Enola keluar di depan umum tanpa topi dan sarung tangan, dan karena kotor jatuh dari sepedanya dalam perjalanan ke stasiun. Dia lebih kesal lagi karena Enola tidak menaiki tumpangan yang telah dia bayar. Singkat cerita guys, Sherlock dan Mycroft pun OTW ke Ferndale, dan setibanya mereka, Mycroft kaget dengan keadaan rumah tersebut. Sherlock menyelidiki dan menduga bahwa meskipun ketidakhadiran Eudoria bukanlah penculikan, tapi memang dia sendiri yang hilang. Mycroft dan Sherlock mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan adik perempuannya ini setelah Eudoria pergi. Mycroft merasa bahwa Eudoria telah merampoknya dan membebaninya dengan Enola. Sherlock berpikir Enola harus diizinkan untuk tinggal di Ferndale karena Eudoria mendidiknya sendiri hampir semua mata pelajaran dan dia tampaknya sangat pintar guys. Tapi nih, si Tai Mycroft bersikeras untuk mengirimnya ke sekolah asrama yang ketat sehingga dia dapat berubah menjadi wanita yang baik. Dan singkat cerita, Mycroft pun memanggil Miss Harrison dari sekolah Miss Harrison untuk remaja putri. Enola yang terlalu barbar akhirnya mendapat tamparan keras dari si kepala sekolah guys. Enola memohon untuk tidak diusir, tapi Mycroft bersikeras dan Sherlock menolak untuk membantu. Malam itu, Sherlock menemukan Enola membuat sketsa dan menceritakan satu-satunya kenangan yang dia miliki tentangnya, termasuk kerucut pinus yang dibungkus wool yang dia namai sebagai Dust, seperti salah satu anjing Ratu Victoria. Enola lalu mencela Sherlock karena tidak pernah mengunjungi atau menulis surat ke rumah guys, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengikuti setiap kasusnya. Sherlock melihat menghilangnya Eudoria sebagai misteri yang menarik untuk dipecahkan dan memberitahu Enola untuk mencari tahu apa yang ada di depannya. Malam itu guys, Enola menemukan pesan berkode rahasia dari ibunya di kotak hadiah yang ditinggalkannya. Dia memecahkan kode itu dan mengikuti petunjuk di baklet ke amplop bersembunyi yang isinya uang yang ditunjukkan kepadanya.
dengan satu-satunya catatan yang mengatakan masa depan kita terserah kita. Sombong amat. Enola memutuskan untuk melarikan diri untuk mencari ibunya. Dia pun berpakaian seperti anak laki-laki dan naik kereta menuju London. Singkat cerita nih guys, di stasiun London ada sebuah keluarga kaya di stasiun yang sedang panik mencari seseorang. Enola memperhatikan seorang yang datang terlambat di kereta yang mengenakan topi coklat yang memberi sinyal kepada seorang di peron. Sementara itu di Ferndale, Mycroft dan Sherlock sempat kesal karena Enola lagi-lagi kabur dengan diam-diam. Di dalam perjalanannya guys, seorang anak laki-laki seusia Enola muncul dari tas travel besar di kamar Enola. Enola mengetahui bahwa ini adalah anak laki-laki yang dicari keluarga di stasiun itu, dan dia memperkenalkan dirinya dengan nama Viscount Tewkesbury, Marquis of Basilweather. Dia mengatakan bahwa dia melarikan diri. Enola memberitahunya tentang pria bertopi yang juga dia simpulkan telah dikirim untuk mencarinya. Benar aja guys, pria topi itu mendekati kereta mereka dan Enola pergi, tidak ingin terlibat saat pria itu melewatinya dan menemukan Tewkesbury. Dia mendengar anak itu berteriak dan kembali melihat pria itu mencoba membuat Tewkesbury jatuh di luar pintu kereta. Enola menyerang pria itu dan menyelamatkan Tewkesbury. Mereka akhirnya melompat dari kereta sebelum kejadian. Kembali ke Ferndale, Sherlock dan Mycroft yang tahu kalau Enola udah kabur membuat marah Mycroft. Nyonya Lane memberitahu Sherlock bahwa Enola nggak tahu apa-apa tentang dunia luar secara praktis dan memintanya untuk tidak meninggalkannya kedua kalinya. Sedangkan Enola dan Tewkesbury mulai berjalan melintasi pedesaan menuju London. Mereka berbincang dan beristirahat saat gelap. Tewkesbury lalu mengungkapkan pengetahuannya yang luas tentang tanaman, bunga, dan jamur yang dapat dimakan untuk mencari makanan. Enola lalu memotong pendek rambut panjangnya Tewkesbury untuk membantu agar tidak dikenali. Saat dia menjelaskan bahwa setelah nyaris tertimpa cabang pohon yang tumbang, dia menyadari bahwa dia tidak ingin bergabung dengan tentara seperti pamannya seperti yang diinginkan keluarganya, atau duduk di House of Lords seperti ayahnya yang udah meninggal. Enola memberitahu dia tentang keputusannya untuk melarikan diri daripada dikirim ke rumah Miss Harrison. Tewkesbury mengusulkan mereka tetap bersama nih di London, tapi Enola menolak dan mereka berpisah setelah mencapai kota itu menggunakan uang yang ditinggalkan Eudoria untuknya. Enola lagi-lagi menyamar sebagai wanita yang dibesarkan dengan baik. Sementara itu Sherlock dan Mycroft kembali ke London. Mycroft memiliki posisi yang mencari Enola. Maksudnya polisi, isi lop idamanmu loh. Saya Sapol. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Dan Sherlock telah menolak kasus Tewkesbury demi mencari dia dan Eudoria sendiri. Singkat cerita nih guys, Enola meninggalkan pesan berkode di berbagai surat kabar untuk ibunya. Ya, menemukan kalau hilangnya Viscount Tewkesbury telah mendapat banyak pers. Dia kemudian melacak alamat surat yang sering ibunya kirim yang ternyata itu adalah Ethel atau Edith ya, yang menjalankan kelas jujitsu untuk wanita di atas toko tehnya dan digunakan untuk mengajar pertahanan diri Enola. Dia memberitahu Enola bahwa Eudoria tidak ingin ditemukan dan memiliki pekerjaan rahasia yang harus dilakukan di London, dan Enola mengingatnya sebagai salah satu wanita di pertemuan rahasia Eudoria. Enola menemukan kembang api di kantor Ethel setelah dia kembali ke murid-muridnya. Dan ingat kalau dia mendengar kata-kata berkode dalam percakapan mereka di pertemuan itu guys. Ia pun memecah sandi yang disebutkan ibunya sebagai lokasi rahasia. Dia menduga bahwa mereka bersembunyi di suatu dermaga dan pergi untuk menyelidikinya. Sampai di sana nih, Enola menemukan sebuah gudang dengan pita ungu. Pita yang sama seperti pada hadiah ulang tahun dari ibunya. Ia pun menyelinap masuk dan dia menemukan banyak kembang api, bubuk mesiu, dan bahan peledak lainnya. Dia juga menemukan poster untuk demonstrasi hak pilih dan menemukan bom yang disembunyikan. Saat dia pergi meninggalkan dermaga, Enola disergap oleh pria pembunuh yang menginterogasinya tentang lokasi Tewkesbury dan mencoba menenggelamkannya di ember. Nah, Enola pun dengan cerdas pura-pura pingsan dan akhirnya kabur dari si pembunuh itu. Nah, ia pun menjelaskan kepada penonton nih gimana ibunya mengajarinya berbagai macam pelajaran, termasuk pertarungan fisik. Pertarungan sengit antara dia dan pembunuh terjadi kemudian, dengan Enola akhirnya harus menerima kekalahan. Dia melemparkannya melalui pintu gudang dan mencoba untuk menikamnya, tapi gagal karena baju yang ia pakai. Dia menyalakan bubuk mesiu di kamar dan melarikan diri dari pria itu.
Saat merawat lukanya, Enola memberitahu penonton tentang bagaimana dia pernah hampir mati saat mencoba menyelamatkan seekor domba, dan nasihat ibunya untuk tidak mempertaruhkan nyawanya untuk membantu orang lain. Namun, Enola memutuskan dia tidak bisa meninggalkan Tewksbury pada nasibnya dan memutuskan untuk menemukan dan membantunya. Enola sekali lagi menyamar nih guys, kali ini sebagai seorang janda yang bernama May Beatrice Pusey, untuk mendapatkan pertemuan dengan Lady Tewksbury, ibu dari Vince Vaughn ya. Ibu, paman, dan nenek Tewksbury semuanya skeptis terhadap klaim Enola sebagai detektif wanita, sampai dia mengatakan bahwa dia bekerja untuk Sherlock Holmes sebagai penyelidik tingkat lanjut. Nah, hal ini menarik minat mereka, meskipun Inspektur Lestrade dari Scotland Yard masuk dan mengatakan bahwa Sherlock selalu bekerja sendiri. Paman Tewksbury, Sir Wimbrel, pun menyuruh mereka berdua pergi, menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan lagi. Enola dan Lestrade saling menguji pengetahuan mereka tentang Sherlock nih guys, menemukan diri mereka setara mengenal Sherlock. Enola yang memiliki ide pun meminta bertukar pakaian dengan seorang tukang kebun. Sementara itu, Sherlock bertemu dengan Ethel meminta petunjuk tentang di mana Enola berada. Sedangkan Lestrade bertemu dengan Mycroft dan memberitahunya tentang May Beatrice Pusey yang cocok dengan deskripsi Enola. Mycroft menegaskan dia adalah saudara perempuannya dan memberitahu Lestrade untuk menemukannya. Nah, di hutan, Enola pun menemukan sebuah pohon yang hampir membunuh Tewksbury dan menemukan berkas gergaji di dasarnya. Dia juga menyelidiki rumah pohonnya yang tersembunyi, di mana dia meletakkan rencananya. Enola yang sedang sibuk terkejut oleh nenek Tewksbury. Mereka berbincang-bincang dan ngobrol ngalor ngidul serta menyuruhnya untuk pergi. Keesokan harinya, ia akhirnya menemukan Tewksbury dan mengajaknya ke kamar. Enola yang menemukan petunjuk akhirnya memberitahu Tewksbury kalau nyawanya ini sedang terancam. Tapi tiba-tiba Lestrade ada di kamarnya. Enola pun menyerangnya dan pergi. Tapi sayang ia tertangkap dan akhirnya bersama dengan Mycroft. Dia diserahkan Mycroft yang menyita uang yang diberikan ibunya dan membawanya ke sekolah menyelesaikan Miss Harrison untuk remaja putri. Dia tetap terjebak di antara pelajaran yang monoton dan mencoba untuk menantang kepala sekolah meskipun semangatnya mulai berkurang. Kemudian Enola diberitahu kalau kakaknya telah datang mengunjunginya dan dia lega melihat kalau itu adalah Sherlock. Dia memeriksa surat kabarnya untuk kemungkinan pesan dan marah tentang situasinya. Sherlock mendorongnya untuk mengambil pelajaran dengan hati karena mungkin berguna untuk kasus-kasus mendatang. Dia bertanya kepadanya tentang Euphoria dan dia mengatakan juga dia telah melacak jejaknya dan mereka berdiskusi mengenai bom yang ditemukan di sana. Sherlock juga mengakui bahwa dia datang karena dia peduli padanya. Dia bertanya padanya tentang kasus itu guys, dan memberitahu bahwa dia bersama anak laki-laki di kereta. Dia terkesan dengan pekerjaan detektifnya si Enola. Dia bertanya apakah dia telah memecahkan misteri itu. Dia memberinya beberapa saran detektif ke detektif dan juga memberinya des. Sherlock juga memberitahu Enola kalau dia dan Euphoria sama-sama menganggapnya luar biasa. Setelah Sherlock pergi, sebuah keranjang besar pun dikirim ke Enola yang diduga dari Mycroft. Tapi ternyata itu adalah Tewksbury. Setelah menyelundupkan dirinya, Enola sangat senang melihatnya dan lega bahwa dia baik-baik aja. Tewksbury bermaksud untuk mengeluarkannya dengan cara yang sama seperti dia masuk. Tapi Enola mengubah rencana untuk menghindari pengawasan Miss Harrison. Tewksbury memberikan keranjang dengan Enola di dalamnya kepada Miss Harrison, mengatakan kepadanya bahwa itu dari Mycroft. Dan Enola melarikan diri sementara Miss Harrison berharap bahwa itu benar-benar dari Mycroft. Mereka berdua pun mencuri motor Miss Harrison. Terinspirasi oleh saran Sherlock, Enola memutuskan pergi ke Basilweather dan menghadap Sir Wimble dan mengungkapkan konspirasi keluarga Tewksbury. Mereka masuk, tapi rumah itu gelap dan sepi. Dan di dalam mereka terperangkap bersama si pembunuh yang sedang menunggu mereka dan menembakkan senapan. Enola dan si Tewksbury bersembunyi di balik bayangan. Tapi ketahuan dan Enola pun bertarung dengan pembunuh itu. Enola kalah, Tewksbury menyerangnya, menjatuhkan senjatanya tetapi juga dikalahkan. Si pembunuh pun mulai mencekik Tewksbury saat Enola berjuang untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia akhirnya berhasil bergulat dengan si pembunuh tai ini, menjatuhkannya dengan kepala lebih dulu ke benda tajam dan membunuhnya. Si nenek tiba-tiba masuk dan Tewksbury kecewa saat mengetahui kalau dia adalah yang menyewa pembunuh itu untuk membunuhnya dan membunuh ayahnya. Dia pun mengambil senapan, memberitahu cucunya kalau dia harus mencegahnya memberikan suara pada RUU Reformasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengirim ibu dan pamannya kembali ke London untuk mencarinya dan menjelaskan bahwa masa depan negara tergantung pada kematiannya. Dia menembak Tewksbury di dada dan tampaknya membunuhnya.
Namun, Tewksbury bangun lagi dan mengungkapkan kalau dia menyembunyikan pelat dada baja dari salah satu baju sirah di bawah jaketnya, melindunginya dari senapan. Dia bangkit dan memberitahu si nenek bahwa waktunya sudah berakhir. Sherlock pun tiba di Scotland Yard dan memberitahu Lestrade untuk menangkap si nenek saat dia mencoba membunuh si Marquis dan ayahnya dibunuh. Dia menjelaskan bahwa Sir Wimbrel, si paman, sedang pergi berperang dan tidak bisa melakukannya. Tetapi nenek dia ingin menentang reformasi dan perubahan semacam itu, karena Viscount dan ayahnya sebelumnya akan memilih untuk mendukung reformasi. Lestrade mengungkapkan bahwa Enola sebenarnya telah memecahkan kasus ini terlebih dahulu, membuat Sherlock terkesan. Tewksbury pun bersatu kembali dengan ibu dan pamannya dan duduk di House of Lords. Enola melihatnya pergi di gerbang. Mereka berbagi perpisahan emosional dan tetap berjanji untuk bertemu lagi segera. Dan Tewksbury mempersiapkan dirinya untuk pemungutan suara RUU reformasi terakhir. Enola lalu menemukan pesan berkode di koran yang memintanya untuk bertemu. Tapi setelah diurai, ia tahu bahwa itu adalah Sherlock, bukan Eudoria yang mengirimnya. Dia menyamar dan tetap pergi. Sherlock memang menunggunya, tapi Mycroft mengatakan dia mengakalinya. Sherlock pun menawarkan untuk mengambil Enola sebagai anak didiknya. Begitu mereka menemukannya, yang disetujui oleh Mycroft. Mereka pergi. Sherlock pun memperhatikan Des, tapi tidak melihat Enola, dan Enola sendiri mengawasi mereka saat mereka pergi. Dia kembali ke rumah kos barunya untuk menemukan ibunya sedang menunggu. Eudorinya menjelaskan bahwa dia ingin memberitahu Enola kemana dia pergi, tapi itu nggak aman dan dia nggak bisa tinggal terlalu lama. Dia bangga pada Enola karena telah menyelamatkan si Marquis dan mereka bersatu kembali sebentar sebelum Eudoria pergi lagi. Nah, di situ ia memberitahu Enola untuk mengirimnya pesan jika membutuhkan bantuan. Enola juga memberitahu penonton bahwa dia harus mengikuti jalannya sendiri. Dan inilah saatnya dia menemukan tempatnya di dunia sebagai detektif dengan mengatakan bahwa masa depan kita terserah kita. Tamat. Yaudah gengs, kalau gitu terima kasih sudah menyimak Cinemazi. Dan yaudah, gue pamit dulu ya bentar ya. Ya, gue ada kondangan nih, Bray. Yaudah kalau gitu gue ciao, mic drop out and ciao.